Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walidi selaku imam masjid yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali kajian pada subuh yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya salawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengambil tema tentang kepemimpinan. Kenapa? Karena di dalam sebuah desa, daerah, bahkan sebuah negara tidak boleh kosong daripada pemimpin, walau satu hari pun. Sehingga di ketika habis masa jabatan seorang pimpinan, ini langsung dilantik akan pejabat yang baru. Jika tidak sempat melaksanakan pemilihan umum, tentu akan dipejabat sementarakan. Artinya pimpinan itu tidak boleh kosong. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul satu pertanyaan. Apakah hukum memilih pemimpin itu? Jawaban sementara adalah wajib. Bahkan wajib. Jadi makanya pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema tentang hukum memilih pemimpin dan kriteria pemimpin yang akan kita pilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis. Hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri
dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Allah meridai keduanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila keluarlah 3 orang untuk musafir, maka dipastikan sebelum berangkat harus mengangkat siapa pemimpin di antara mereka. Jadi ketika kita musafir, jauh ataupun dekat, paling sedikit 3 orang ataupun lebih, kita wajib mengangkat seorang pemimpin. Jadi tidak boleh kita langsung berangkat, tidak ada pemimpin di antara kita. Karena apa yang terjadi di lapangan, di perjalanan, tidak ada yang mengambil keputusan mendadak. Itu musafir, mubah. Bisa saja kita musafir, bisa saja tidak. Apalagi pada sebuah komunitas desa yang perkaranya sangat lengkap dan komplit. Mulai daripada masalah kehidupan sampai kepada masalah kematian. Makanya kita wajib memilih seorang pimpinan. Di tingkat desa, di tingkat daerah, bahkan di tingkat negara apalagi. Pimpinan itu Bapak Ibu sekalian, ada 2. Ada yang namanya pemimpin umum, leader. Seorang pemimpin yang langsung bisa mengambil keputusan untuk dilaksanakan oleh orang banyak. Seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, hingga kepada kesyik. Ini adalah pemimpin umum. Ada pula pemimpin khusus. Misalnya para menteri, kepala SKPA, kepala SKPK, kepala dinas lainnya, itu adalah pemimpin khusus. Sampai ke desa juga seperti itu. Jadi yang wajib kepada kita adalah memilih pemimpin umum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memilih salah seorang pemimpin di antara kita untuk musafir, Nabi juga mengatakan pada hadis yang lain. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Wala tanaja isnani illa bi sahibihima. Wala tanaja isnani illa bi sahibihima. Dan tidak boleh mengambil keputusan oleh 2 orang kecuali dengan yang ketiga. Artinya 2 orang tadi yang sudah mengangkat pemimpin, kita wajib mengikutinya. Sehingga apapun keputusan di lapangan kita tidak boleh. Kecuali ada pemimpin yang sudah kita angkat tadi. Jadi yang pertama wajib kita pilih, yang kedua wajib kita ikut. Jadi bukan sekedar pilih saja. Jadi wajib kita pilih seorang pemimpin dan wajib kita ikut pimpinan itu. Bahkan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59.
Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul serta kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Andai kata kalian berbantah pada sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul. Yang pertama kita wajib taat kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, dan yang ketiga kepada pemimpin yang sudah kita angkat. Percuma di sini taatnya kita kepada pemimpin itu selama dia tidak maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin, kata Rasul, bi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada manusia, kepada makhluk, apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung ayat tadi, apabila kita berbantah pada sesuatu, kita tetap kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi di sini muslimin sekalian, kita wajib memilih pemimpin dan kita wajib taat kepada pimpinan itu. Timbul satu pertanyaan, bagaimana kita mau memilih sementara para calon-calon yang sudah ada tidak ada yang berkemampuan dalam pertimbangan kita. Tidak ada yang sesuai dengan nurani kita. Artinya tidak ada yang baik. Bagaimana kita mesti memilihnya? Jawabannya muslimin sekalian. Salah seorang ulama besar, ini ulama dunia ini, almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau di berbagai ceramahnya dan tulisannya mengatakan seperti ini. Andai kata calon-calon pimpinan itu semuanya orang baik, kita wajib memilih yang terbaik di antara calon-calon itu. Yang kedua, andai kata calon-calon itu ada yang baik dan ada yang buruk, tentunya kita wajib memilih yang baik. Yang ketiga, andai kata calon-calon itu semuanya buruk, semua calon yang ada adalah buruk semua, kita wajib memilih yang kurang buruknya. Maka di sini ada kaidah, wa idza ta'arada mafsadatani yukhadu akhafuhuma, aw wa idza ta'arada dararani yukhadu akhafuhuma. Apabila menentang dua mafsadat, dua yang buruk, apabila menentang dua yang mudarat, kita wajib mengambil yang lebih kurang mudarat. Umpamanya semua calon-calon itu koruptor semua, kita wajib pilih yang kurang korupsinya. Ini opsi yang ketiga. Kenapa demikian? Karena semua kita wajib melibatkan diri dalam politik. Maka dikatakan orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mau berpolitik. Dan yang paling bodohnya lagi, orang yang apatis, tidak ada urusan.
Siapa mau jadi presiden, mau jadi bupati, gubernur, wali kota, silakan. Saya tidak mau peduli. Saya sebagai petani, saya sebagai pedagang, saya sebagai tukang becak, buruh bangunan, terus seperti ini. Ini adalah orang yang paling bodoh, muslim sekali. Kenapa? Karena semua kebijakan yang terjadi di tingkat pusat sampai tingkat desa, semuanya keputusan politik, muslim sekali. Hingga kepada mobil ambulan mengantarkan orang hamil ke rumah sakit. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pembangunan infrastruktur dan sebagainya, semuanya dengan keputusan politik. Itu makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila terjadi ketimpangan, apabila terjadi kemaksiatan dan berbagai macam kemudaratan di dalam sebuah negara, dalam sebuah daerah, itu bukan cuma perbuatan orang-orang buruk, tetapi terjadi berbagai macam ketimpangan itu adalah gara-gara diamnya orang baik. Ketika orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas, orang yang punya rekam jejak jam terbang yang tinggi, pengetahuan yang mumpuni, diam saja, itu akan terjadi berbagai macam kemaksiatan. Makanya seorang presiden yang kita banggakan hari ini, Presiden Turki Erdogan, apa katanya? Ketika orang-orang baik tidak mau melibatkan diri dalam politik yang berjalan pada sebuah negara ataupun daerah, ingat, orang-orang jahat akan memimpin kita. Saya ulangi, ketika orang-orang baik yang merasa dirinya baik, sahibul jamaah, tidak mau melibatkan diri dalam politik, kita akan dipimpin oleh penjahat. Terima atau tidak terima, itulah yang terjadi. Makanya muslimin sekalian, seburuk-buruk apapun manusia di muka bumi ini, wajib ada seorang pimpinan. Makanya jumhur ulama Ahlussunnah mengatakan, apa katanya? Hakimun dalumun rasyumun khairum min fitnatin tadum. Pemimpin yang dolim dan sangat-sangat dolim itu lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Pemimpin ada, tapi dolim, Pak, dan sangat-sangat dolim. Itu masih lebih baik daripada tidak ada pimpinan sama sekali. Makanya saya sering mengatakan Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik sangat, pun tidak jelek-jelek amat. Jadi makanya kita sedikit berhusnudzon kepada yang sudah ada, sambil berusaha dan berupaya untuk menghadirkan pemimpin yang baik. Muslimin sekali. Bahkan Nabi mengancam, Pak, pada orang-orang yang golput, yang tidak mau memilih, Pak. Apa ancaman Nabi kepada kita, Pak? Man mata
Walaisa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Orang-orang yang mati dan tidak ada pada pundaknya bai'ah, maknanya tak mau memilih, Pak. Mata maitatan jahiliyatan. Orang itu mati jahiliyah. Jadi ketika ada orang mati nggak mau pilih isi, Pak. Dia mati jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang mati dan tidak mau memilih, yakni tidak ada bai'ah, mata maitatan jahiliyah, maka dia menjadi mati jahiliyah. Jadi muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum daripada memilih pemimpin itu adalah wajib. Satu. Yang kedua, siapa yang akan kita pilih? Bagaimana kriteria pemimpin yang akan kita pilih, muslimin sekalian? Dulu ada muzakarah ulama di Padang Panjang. Beliau-beliau pada waktu itu berkesimpulan bahwa kriteria pemimpin ada 4. Yang pertama shadaq, pemimpin itu adalah orang benar. Yang kedua amanah, tabligh dan fatonah. Jadi sebagaimana kriteria para nabi, Pak. Jadi sebagaimana sifat-sifatnya para nabi, itulah yang diputuskan oleh ulama di Padang Panjang tentang kriteria pemimpin. Ya. Namun Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan tentang kriteria pemimpin yang lebih mendetil, yang lebih kekinian, Pak. Dan langsung action di masyarakat. Ada 4 juga. Jadi ada 4 kriteria calon pemimpin yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa? Yang pertama, an-najdah. Yang kedua, al-kifayah. Yang ketiga, al-wara'. Yang keempat, al-ilmu. Apa itu, Pak, an-najdah? An-najdah adalah zuhurus syauqah. Zuhurus syauqah. Pemimpin itu berwibawa, Pak. Muncul, zahir kekuatannya. Jadi bukan orang yang lemah, Pak. Jadi calon pemimpin itu orangnya berwibawa, orangnya ganteng, orangnya gagah. Ketika dia ngomong, orang akan mendengarnya. Orangnya keras dan orangnya tegas. Itu calon pemimpin, Pak. Saya sering mencontohkan seperti ini. Bagaimana gesik-gesik tempo dulu, Pak. Apakah gesik Bangui atau gesik Menasa Masjid ataupun di mana? Ketika Pak Gesik itu datang, ada pemuda-pemuda sedang main batu atau main judi, gegerehe mentang tepupe nak mudayang. Dia belum ngomong, hanya gerehem, Pak. Orang udah pada lari semua. Kenapa? Karena wibawanya seorang Pak Gesik. Jadi makanya yang namanya pemimpin itu tidak boleh lemah, Pak. Mesti keras, tegas, dan berwibawa. Itu makanya Abu Dzar Al-Ghifari, satu hari dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta jabatan.
Ya Rasulullah, istakmilni. Wahai Rasulullah, beri aku jabatan. Apa kata Nabi? La. Wa anta dhaif. Engkau adalah lemah. Dia alim, dia wara, tapi lemah. Nggak boleh. Wa innaha la amanah wa innaha la nadamah. Pemimpin itu adalah amanah dan menjadi menyesal di kemudian hari. Makanya Nabi tak memberikan amanah itu kepada Abu Dzar. Kenapa? Karena dia adalah lemah. Walaupun dia soleh. Jadi pemimpin itu adalah mesti orang yang tegas, orang yang berwibawa. Kalau di kita macam Soekarno lah, macam Soeharto, kayak SBY, nggak deso lah. Ya. Dikagumi oleh kita, dan disegani oleh luar negeri. Itu calon pemimpin. Satu. Yang kedua, al-kifayah. Apa itu al-kifayah? Kemampuan mengelola sebuah pemerintahan. Kemampuan mengelola sebuah urusan. Hanam MF. Mampu. Ketika terjadi satu masalah dalam desa, dalam daerah, dia langsung bisa action. Baik dengan personalnya, ataupun dengan bermusyawarah. Ini sudah dipraktikkan oleh dua sahabat senior, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar dalam kepemimpinannya adalah dia mengedepankan personal. Memang hebat. Satu hari ketika Rasulullah pada wafat, masyarakat di sekitar Makkah Madinah sudah pada murtad, Pak. Masyarakat di sekitar Mekah dan Madinah, bukan di Madinah, di sekitarnya pada murtad. Apa kata masyarakat pada waktu itu? Ya Abu Bakar, ilzam baitak. Hai Abu Bakar, mulazamahlah dirimu di rumahmu sendiri. Jangan lu memikirkan akan kami. Namun Abu Bakar dengan tegas, dengan siap, Abu Bakar mengambil keputusan, mengambil kesimpulan untuk memerangi mereka, Pak. Dan berhasil. Abu Bakar memerangi orang-orang murtad. Itu tidak dimusyawarahkan, tapi langsung diambil oleh pribadinya sendiri, dengan wibawanya, dengan aroma yang ada pada Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, orang-orang pada waktu itu sudah tidak mau membayar zakat lagi, Pak. Karena mereka berprinsip bahwa tidak boleh mengambil zakat kecuali oleh Nabi itu sendiri. Jadi ketika Nabi pada wafat, mereka enggan membayar zakat. Abu Bakar pun memerangi, Pak, orang-orang yang tak membayar zakat, dan berhasil. Jadi Abu Bakar adalah seorang pemimpin yang mengutamakan personalnya, juga bermusyawarah. Namun Umar bin Khattab, dia selalu bermusyawarah. Umar seorang pemimpin yang berani, yang tegas, orangnya memang gagah dan kuat fisiknya, tetapi dia tidak otoriter. Dia selalu bermusyawarah ketika ada satu masalah. Bahkan menjelang wafat,
Umar mengundang sahabat-sahabat senior. Ada Abu Talhah, ada Zubair bin Awam, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan dan lainnya untuk bermusyawarah memilih siapa pengganti beliau. Sehingga semua mereka memilih Utsman bin Affan sebagai penggantinya. Al-Kifayah. Jadi mengelola sebuah pemerintahan atau mengelola sebuah urusan. Kemudian yang ketiga, kriteria pemimpin adalah al-wara, soleh, Pak. Nah, jadi orang yang kita pilih orang yang soleh, yang benar-benar membedakan mana haram dan mana yang halal. Ini wara, mesti pribadinya yang wara, Pak, bukan orang lain. Kadang-kala kita mengatakan, hana masalah. Tak pilih wali kota yang jahe-jahe baju anak buku. Kena tengkui samping. Hananya nunggu. Hana. Malah saya sering mengatakan seperti ini. Kalau ulama-ulama yang mendekatkan diri dengan pejabat itu penjilat namanya. Maka urunnya menggekun. Ulama jamun pijut-pijut. Karena agak-kalut bulan puasa. Ulama jino tembun-tembun, geitret bar muraja. Jadi wara itu adalah personal. Pribadinya mesti wara apa? Jadi kalau dia tidak wara, tidak soleh, ketika datang ulama kepadanya hanya senyum-senyum saja. Dan ulama itu hanya cengar-cengir mendengarkan apa yang dia ngomong. Bukan dia dengar apa yang kita ngomong, Pak. Kalau mentang yang kan aja nong, kayak kuamin deh, kuamin kalian. Ini ada nggak kayaknya? Jadi wara adalah mesti pada personal. Kemudian yang terakhir al-ilmu, dia punya ilmu pengetahuan yang mampu. Yang pertama ilmu di bidang pemerintahan dan ilmu di bidang politik. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Apabila kita menyerahkan satu urusan kepada yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran. Oleh itu, kita wajib memilih orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Yang pertama ilmu di bidang pemerintahan, kepemimpinan, ilmu politik, dan ilmu-ilmu yang lain sehingga dia bisa memimpin kita dan bisa mengelola pemerintahan dengan yang baik. Itu yang kita harapkan. Jadi saya ulangi, kriteria pemimpin yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang pertama an-najdah, yaitu zuhurus syaukah, berwibawa. Kemudian yang kedua al-kifayah, mampu mengelola sebuah urusan atau pemerintahan. Yang ketiga al-wara, yaitu war'a, mampu dan mau membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang haram ditinggalkan dan yang haram diambil. Kemudian yang terakhir al-ilmu, dia punya ilmu pengetahuan yang mampu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.